Di awal film diceritakan bahwa negara Amerika mengalami inflasi yang sangat dahsyat sampai harga BBM, kebutuhan pokok, dan lain-lain melambung tinggi. Masyarakat menyadari semua itu terjadi karena pemerintah menunjuk para pejabat yang korup dan sama sekali gak ahli di bidangnya, terutama pada sektor keuangan. Alhasil ekonomi menjadi anjlok dan membuat masyarakat menjadi semakin miskin, sedangkan para pejabat malah semakin kaya. Aduh, mirip lagi. What's our risk? Break it down. 12 billion. That's unacceptable. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang investasi saham yang dipimpin oleh manajer bernama Jeremy. Perusahaan Jeremy saat ini berada dalam ambang kebangkrutan karena kebijakan dari pemerintah. Jeremy memerintahkan dua staf yaitu Robert dan Smith agar mencari klien sebanyak-banyaknya, dan setelah semua uang klien terkumpul, mereka harus membuat seolah-olah harga saham turun padahal saham tersebut telah mereka manipulasi. That's it. Investors gamble, they lose. That's the risk that they agree. Pada awalnya mereka menolak karena tentu akan sangat merugikan klien, terutama klien yang menginvestasikan dana pensiun. Tapi pada akhirnya agar perusahaan gak bangkrut dan mendapat uang sebanyak-banyaknya, mereka pun menuruti perintah dari Jeremy. Tanpa berlama-lama mereka langsung memerintahkan semua pekerja untuk menghubungi setiap klien agar mau membeli saham, bahkan akan diberikan bonus lebih jika berhasil mendapatkan banyak klien. Dan inilah Assault on Wall Street. Di sisi lain kita dikenalkan dengan sepasang suami istri yaitu Jim dan Rosie. Diketahui saat ini Rosie tengah menjalani perawatan karena tumor otak. Saat ini Rosie mendapat kabar baik karena sel tumor di otaknya mulai menghilang meskipun masih harus terus menjalani perawatan dan keinginan mereka untuk punya anak harus ditunda dulu. Thanks, Doc. You're welcome. Dari sana Rosie dan Jim akan mengonfirmasi pembayaran karena telah mendaftarkan asuransi. Tapi karena asuransi yang digunakan ada limit penggunaan untuk penyakit tertentu, mereka pun masih harus membayar pengobatan. Akhirnya sebagai suami yang baik dan soleh, Jim langsung membayar dengan kartu kredit. Pada malam hari, Rosie tiba-tiba menangis karena merasa menjadi beban untuk Jim. Jim mencoba menenangkan agar Rosie bisa cepat sembuh karena mereka selalu memimpikan punya anak. Mendengar hal itu, Rosie menjadi lebih tenang dan sangat berterima kasih karena Jim selalu ada untuknya. Di keesokan hari Jim bekerja dan diketahui dia bekerja sebagai seorang security mobil pengantar uang. Jim bercerita pada temannya yang kita sebut aja Bram aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, bahwa pengobatan Rosie udah gak di cover asuransi lagi karena biayanya sangat mahal. Jim berkata hal itu membuat Rosie khawatir, tapi Jim udah punya persiapan karena sebelumnya telah menginvestasikan uangnya dan akan segera diambil untuk biaya Rosie. I'll call him at lunch. Saat jam makan siang, Jim dan Bram bertemu dengan dua teman yang merupakan anggota polisi, yaitu Frank dan Freddy. Mereka mengeluhkan masalah ekonomi karena pemerintah tiba-tiba memotong gaji serta dana pensiun mereka. Frank berkata jika selama dia bertugas udah banyak menangkap perampok, tapi menurutnya perampok yang sebenarnya itu adalah orang-orang berdasi yang gila hormat, uang, dan juga jabatan. Nah, betul itu. Cheers. Jim and Rosie. Beberapa waktu kemudian, Jim terlihat sangat panik karena uang tabungan yang diinvestasikan ke perusahaan broker saham yang gak lain dan gak bukan adalah perusahaan Jeremy. Ternyata saham yang dia beli terus-menerus mengalami penurunan. Jim sangat bingung karena katanya akan untung dari saham itu, tapi kenyataannya malah terus merugi. Jim segera menemui salah satu karyawan perusahaan Jeremy untuk menanyakan perkembangan saham yang dia beli.
Aduh, maaf ya Brad sebelumnya kalau suara saya agak bindeng, baru sembuh sakit, makanya baru bisa upload lagi. Aduh, maaf ya. Diketahui orang itu telah menjanjikan pada Jim bahwa saham tersebut akan untung hingga Jim menginvestasikan semua tabungannya. Jim mulai gak percaya dan meminta agar uangnya dikembalikan. Tapi dengan santai, karyawan Jeremy menyebut bahwa uang itu gak bisa diambil karena saat ini lagi ada penyidikan dari pihak berwajib. Tentu Jim sangat marah karena merasa telah dibohongi dengan janji-janji manis. Pada malam hari Jim mendapat kabar dari Rosie bahwa bank baru aja menghubungi meminta agar segera membayar kredit. Selain itu Jim juga mendapat surat dari perusahaan Jeremy. Melihat semua kekacauan yang terjadi, Rosie sangat bersedih karena cobaan untuk keluarganya gak kunjung berhenti. Jim pun kembali menguatkan Rosie bahwa semua bisa ditangani dan meminta Rosie jangan terlalu banyak pikiran. Light some candles. Yeah, you should join me. Tapi Jim menjadi sangat-sangat kesal setelah membaca surat dari perusahaan Jeremy. Jim sangat marah karena bukannya untung, tapi dia malah harus bertanggung jawab membayar uang sebanyak $60.000 atau ya hampir 1 miliar rupiah lah. Dan akibat hal itu, Jim akan mengambil langkah hukum karena merasa ditipu. Duh, kok bisa ya? Kejam bener. Hingga di keesokan hari, Jim pergi menemui seorang pengacara yang kita panggil aja dia Munir lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini juga. Munir karena ingin menuntut perusahaan Jeremy. Tapi di sana Jim perlu membayar jasa pengacara sebanyak $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Sontak Jim hanya terdiam dan segera pergi karena sama sekali gak ada uang. Dari sana Jim bertemu teman-teman dan makan siang bersama di tempat langganan. Jim bercerita bahwa dia baru aja terkena penipuan investasi karena bukannya untung malah harus membayar ganti rugi. Ditambah Jim juga harus membayar pengacara agar bisa menuntut perusahaan itu. Sontak semua teman Jim ingin membantu, tapi Jim gak mau jika sampai merepotkan mereka. Change? It's for you, sweetie. Thanks. Setelah Frank dan Freddy pergi, Bram berkata bahwa dia punya uang untuk membantu Jim membayar pengacara. Ya, lagian Bram juga masih bujangan dan belum ada tanggungan. Tentu Jim sangat berterima kasih dan meminta maaf karena telah merepotkan Bram. Jim segera kembali menemui Munir, memberikan uang dari Bram untuk membayar jasa pengacara. Dia meminta segera dibantu agar uang investasi bisa kembali dan keharusan mengganti rugi dihilangkan. Jim pun diminta untuk menemui seorang pejabat agar penuntutan kepada perusahaan bisa segera dilakukan. Akhirnya di keesokan hari, Jim pergi menemui seorang pejabat untuk membuat dokumen terkait masalah investasi sesuai arahan dari Munir. Tapi di sana Jim malah menunggu lama karena katanya si pejabat itu sangat sibuk. Jim pun menemui sekretaris pribadi pejabat itu, tapi ternyata Jim sama sekali belum bisa bertemu padahal si pejabat baru aja lewat di hadapannya. Hari demi hari berlalu, Jim gak mendapat kejelasan karena Munir sama sekali gak bisa dihubungi. Jim bahkan udah menghubungi semua asisten Munir, tapi sama sekali gak ada jawaban. Aduh, kasihan. Singkat cerita, Jim sama sekali belum mendapat kejelasan tentang tuntutan hukum yang ingin dia lakukan. Meski begitu, Jim terus mengantar Rosie melakukan pengobatan karena meskipun uangnya semakin menipis, tetapi Jim gak mau jika sampai harus kehilangan sang istri. Pada suatu malam, Jim merasa udah sangat putus asa karena kemungkinan semua uang yang dia investasikan gak akan pernah kembali. Jim hanya bisa diam sambil menatap foto Rosie dan berdoa agar Rosie bisa segera sembuh. Meskipun Jim berbadan jangkung badak dan berwajah seram bagaikan debt collector, anjir kuat debt collector ha? Tapi Jim sama sekali gak bisa menahan rasa sedih jika menyangkut soal keluarga.
Akhirnya Rosie kini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Jim. Tentu Jim merasa bersalah telah menginvestasikan semua uang dan akhirnya malah menyebabkan banyak hutang. Tapi Rosie sama sekali gak marah karena apa yang Jim lakukan itu demi kebaikannya. Rosie sangat berterima kasih karena Jim udah berjuang sangat keras demi keluarga. Secara mengejutkan Jim diberitahu bahwa rumahnya akan disita oleh bank. Jim sangat-sangat kaget karena tadinya rumah itu akan dijual demi biaya pengobatan Rosie. Jim mencoba menghubungi Munir tapi bukannya mendapat kepastian, dia malah mendapat kabar buruk karena semua uangnya gak bisa kembali karena Jim telat mengurus dokumen terkait masalah investasi. Akhirnya Jim pergi bekerja, tapi tiba-tiba dia dipanggil atasan karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Jim diberitahu bahwa hari ini dia diberhentikan dari pekerjaan karena Jim punya banyak hutang dan bisa berakibat buruk pada nama baik perusahaan. Lah, tentu perasaan Jim campur aduk karena udah mah dia banyak kesulitan dan kini malah harus dipecat dari pekerjaan. Aduh, sumpah sih, kasihan banget. Dari sana Jim pergi menenangkan diri karena bisa gila jika terus memikirkan semua masalah yang dihadapi. Di waktu yang sama, Rosie terlihat bersedih sambil menuliskan sebuah surat untuk Jim. Rosie sama sekali gak bisa menyembunyikan kesedihan karena selama ini hanya menjadi beban untuk Jim. Hingga akhirnya Rosie memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa saat kemudian Jim baru pulang ke rumah dan merasa ada hal yang aneh karena Rosie gak ada. Jim segera memanggil Rosie lalu melihat sepucuk surat dan cincin pernikahan mereka. Seketika Jim langsung mengecek ke kamar dan sontak sangat terkejut karena Rosie udah meninggal dunia. Jim langsung menghubungi 911 demi memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Rosie. Dia terus menggenggam tangan Rosie karena gak percaya istri yang sangat dia cintai telah pergi. Jim sangat gak menyangka Rosie akan nekat melakukan semua itu. Pada keesokan hari, Jim terus meneteskan air mata karena masih gak menyangka harus kehilangan Rosie. Jim merasa marah dan berpikir bahwa dialah yang telah menyebabkan Rosie bunuh diri karena Jim telah gagal memberikan kebahagiaan bagi Rosie. Setelah Rosie pergi, hidup Jim benar-benar seperti udah gak ada arti dan tujuan lagi. Jim memilih menyendiri di rumah, berharap bahwa apa yang dia alami ini hanya mimpi dan Rosie bisa kembali lagi. Akhirnya suatu malam Jim gak sengaja melihat seorang pejabat yang sebelumnya sulit dia temui lagi asik minum-minum bersama para pejabat lain. Jim segera menemui si pejabat itu menanyakan kenapa gak mau menemuinya padahal Jim udah banyak mengirimkan pesan. Jim langsung to the point bahwa dia kehilangan semua tabungan, rumah, pekerjaan, bahkan istrinya. Look, Jim, it is not my fault. Terjadi ketegangan di antara mereka karena si pejabat itu mencoba mendorong Jim, tapi Jim menahan dan langsung mendorong balik dan tiba-tiba... Pada pagi hari, pikiran dan hati Jim semakin kacau karena setiap hari mendengarkan berita tentang krisis ekonomi yang disebabkan oleh ketidakbecusan para pejabat. Hal itu menyebabkan siapapun yang kaya terus menjadi kaya, sedangkan yang miskin semakin tambah miskin. Setelah mengetahui bahwa pejabat yang semalam ditemui telah tewas, Jim akhirnya berencana untuk menghabisi para pejabat lain dan juga semua orang yang terlibat dalam broker saham. Jim pun mulai membuat daftar orang-orang yang akan menjadi targetnya.
Gak lama kemudian Jim segera berkemas mengambil senjata dan amunisi yang telah dia siapkan. Gak lupa dia juga membawa daftar orang-orang yang menjadi incaran. Dari sana Jim menginap di sebuah hotel di tengah kota, tapi tiba-tiba Jim dihubungi oleh Bram mengajaknya makan siang bersama. Saat itu Frank dan Freddy juga memberitahu bahwa mereka sangat merindukan Jim. Mereka meminta agar Jim jangan sungkan jika perlu apapun. Kemudian Jim mulai merapikan barang dan menempelkan beberapa informasi mulai dari peta, letak gedung, dan daftar nama-nama orang yang menjadi target untuk dihabisi. Setelah itu Jim menemui penjual senjata untuk menambah amunisi. Selain pistol, Jim juga membeli beberapa granat karena Jim udah benar-benar muak dan ingin segera menghabisi semua orang yang telah membuat hidupnya sengsara. Singkat cerita, Jim dengan sangat serius menyiapkan semuanya mulai dari latihan menembak dan memastikan kembali daftar orang-orang yang akan dihabisi. Setelah semuanya siap, target pertama Jim adalah seorang wakil presiden dari broker saham. Dalam sekejap Jim berhasil menghabisi orang itu dan tentu membuat gempar satu negara. Meskipun hanya seorang security, Jim melakukan aksinya dengan sangat rapi tanpa meninggalkan jejak apapun. Pada keesokan hari, Jim udah menarget salah seorang pejabat korup dan dengan satu tembakan Jim berhasil menghabisinya. Kemudian Jim kembali mengambil posisi menembak target selanjutnya yang juga seorang pejabat korup. Lagi dan lagi, hanya dengan satu tembakan Jim berhasil membunuhnya. Mamam tah. Kabar tentang banyak penembakan membuat Jeremy sangat khawatir karena bisa aja dia adalah target selanjutnya. Jeremy meminta kepada seseorang bernama Charlotte menyewa pengamanan pribadi agar Jeremy bisa lebih aman. Hey. How you doing, man? Dude. Sementara itu setelah sekian lama gak kumpul, akhirnya Jim kembali kumpul makan siang bersama teman-temannya. Melihat Jim bisa kembali, tentu teman-temannya merasa sangat senang. It is what it is. Anyway, Kemudian Jim bercerita bahwa dia udah pindah rumah tapi masih terus terbayang dengan Rosie. Tiba-tiba Jim membahas soal penembakan yang terjadi belakangan ini. Sontak Frank dan Freddy berkata bahwa siapapun yang bisa menangkap si penembak itu akan langsung naik pangkat. Dari sana Jim pergi ke kantor Jeremy berpura-pura menjadi seorang cleaning service. Jim terus memperhatikan sekitar dan mempelajari semua ruangan di sana. Di sana Jim melakukan mapping mencari posisi strategis untuk menghabisi orang-orang yang dia incar. Pada malam hari, Jim kembali berlatih dan menyiapkan beberapa perlengkapan senjata. Jim terus meyakinkan diri bahwa yang dia lakukan udah benar karena orang-orang yang telah membuat istrinya meninggal harus segera mendapat balasan yang setimpal. Kemudian Jim merenung di tempat tidur sambil memegang topeng dan mendengarkan berita yang menyebutkan bahwa para pejabat korup layak untuk dihabisi. Tanpa berlama-lama Jim segera merapikan tempat tidur dan mengemasi semua barang termasuk daftar target agar gak meninggalkan jejak. Gak lama Jim tiba di sebuah gedung parkir dan langsung menyiapkan senapan untuk menghabisi para target. Jim udah mengambil posisi dan pertama-tama menargetkan anak buah Jeremy yang dulu menawarkan investasi. Dengan cepat Jim melepaskan tembakan dan tepat mengenai babatok si orang itu. Kemudian Jim mengarahkan senapan ke gedung Jeremy dan dalam sekejap menghabisi semua petinggi perusahaan. Tapi dikarenakan Jeremy belum terlihat, Jim memutuskan untuk masuk ke dalam gedung Jeremy. Gak lupa Jim membakar semua barang yang tadi dia gunakan agar gak meninggalkan jejak.
Dengan tatapan tajam sambil membawa topeng, Jim berjalan masuk ke gedung Jeremy dengan sangat santai. Langkah Jim sama sekali gak disadari karena semua orang masih heboh atas aksi penembakan tadi. Gak lama kemudian Jim langsung masuk ke ruangan Smith dan menodongkan senjata. Seketika Jim mengambil aksesoris pemberian istri Smith dan sontak Smith meminta ampun karena istrinya lagi hamil. Aksi Jim itu ternyata diketahui oleh Robert dan tanpa pikir panjang Jim langsung menembaknya. Jim meminta Smith agar segera pergi sebelum dia berubah pikiran. Meskipun Jim udah sangat murka ingin membalaskan dendam, tapi ternyata Jim masih punya hati nurani. Kemudian Jim menembaki satu persatu karyawan di sana dan gak hanya itu, Jim juga melemparkan granat dan kemudian Jim benar-benar menghabisi semua orang di sana dan mulai mencari ruangan Jeremy. Jim udah gak peduli apapun dan gak ingin memberikan kesempatan kepada orang yang telah membuat istrinya meninggal. Dalam waktu singkat, seluruh berita menyiarkan aksi penembakan tersebut, bahkan tim SWAT udah dikerahkan ke TKP. Tetapi Jim sama sekali gak gentar karena belum menghabisi semua target incarannya. Akhirnya Jim berhasil menemukan ruangan Jeremy dan menghabisi penjaga Jeremy. Jim sempat terkena tembakan tapi beruntung peluru itu hanya nyerempet. Anjir, apa itu nyerempet? Dan gak mengakibatkan luka yang berarti. Kemudian akhirnya Jim berhadapan langsung dengan si tangkurak Jeremy. Take a fucking seat. Right there. Di sana Jim menodongkan senjata sambil berkata bahwa Jeremy adalah penipu dan harus bertanggung jawab karena telah membuat banyak orang sengsara. Bukannya minta maaf, Jeremy malah bertindak seolah-olah gak melakukan kesalahan. You wanna know the difference between a banker and a gangster? Jim menanyakan apa alasan yang pantas jika harus tetap membiarkan orang sebrengsek Jeremy untuk tetap hidup. Dengan santai Jeremy menjelaskan bahwa gak ada satupun di dunia ini orang yang kaya raya dari cara yang halal. Mendengar itu Jim menjadi semakin murka karena Jeremy adalah wujud orang serakah dan sama sekali gak peduli pada keadaan orang lain. Emang brengsek sih si Jeremy. Di sisi lain, tim SWAT udah mengepung ruangan Jeremy dan Jim terus memperhatikan melalui layar monitor kamera pengawas. Bukannya langsung menembak, Jim malah meletakkan senjata dan mengajak Jeremy untuk bertaruh, di mana dalam hitungan ketiga, siapapun yang bisa mengambil pistol duluan, dialah pemenangnya. Dengan cepat Jeremy mengambil pistol dan menodongkan kepada Jim. Tapi ternyata pistol itu sama sekali gak terisi peluru dan tiba-tiba dengan cepat Jim bersembunyi di bawah meja dan akhirnya berhasil diamankan oleh tim SWAT. Ternyata itu semua adalah trik agar dia gak dituduh sebagai dalang penembakan. Kini Jeremy lah yang ditetapkan sebagai pelaku dan Jim malah diselamatkan oleh tim SWAT. Wah, jenius! Gak lama Jim dihampiri oleh Frank karena sebenarnya Frank udah tahu bahwa semua penembakan itu dilakukan oleh Jim. Tapi Frank dan Freddy melepaskan Jim karena mengerti bahwa yang dilakukan itu adalah semata-mata demi membalaskan dendam kematian istrinya. Ditambah orang-orang yang serakah itu memang harus mendapatkan pembalasan yang setimpal. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film yang sangat memuaskan sekali. Relate banget sih hal-hal kayak gini, soalnya sekarang tuh era digital dan ya banyak banget sih yang teriming-imingi investasi, mau itu saham, kripto, MLM, atau apapun itulah. Ya, investasi itu emang baik, tapi kita juga harus cerdas. Jangan karena FOMO pengen cepet-cepet kaya, malah kehilangan banyak uang. Gak ada Brad investasi yang bikin cepet kaya, apalagi cuma modal seadanya. Mending kerja keras
sukses dulu, kumpulin uang, bayar hutang satu-satu, baru kalau udah banyak duit investasi. Dah gitu aja mending. Oke lah kita tisam yuk. Udah lama gak tisam, titip salam. Dan tisam kali ini datang dari Marle Wombaci. Mantap bang, mau tisam aja buat anak-anak KMBR. Mantap bradku, sehat selalu ya semua di sana. Dan yang selanjutnya datang dari Christian Alvado. Tisam bradku buat sahabat saya bradku yang telah berpulang ke surga bradku. Turut berduka cita ya brad buat sahabatnya. Semoga dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Amin. Oke buat kalian yang mau tisam-tisam juga, ketik aja di kolom komentar oke? Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.